Musakoh itu menyerahkan suatu kebun kepada orang lain untuk mengurus dan memeliharanya. Kalau disiramin kok manfaatnya kepada buah, maka bebannya itu ada pada pekerja. Tapi sebaliknya, wa amalun, pekerjaan yaudu yang mana dia kembalinya, nafuhu manfaatnya ilal ardi kepada tanah, bahwa maka adapun dia itu ala rabbil mali kepada pemilik tanah. Biayanya tadi harus oleh si pemilik tanah. Tapi kalau tanahnya ini memang ditanemin, kamu mau nggak? Oh, saya punya kebun nangka, durian, macam-macam tuh, udah ntar kita bagi hasil, yang penting ente nyiramin, ngurusin miara. Nah, maka yang seperti itu biaya modal untuk penyiramannya itu ada pada pekerja, orang yang berakad. Nah, jadi andai kata ada orang meninggal, antara yang berakad tadi, ya, baik yang menyewa ataupun yang pemilik, ya, yang disewa, dengan matinya salah satu dari keduanya itu tidak membatalkan akad ijaroh, nggak membatalkan. Jadi andai kata, apanya tadi ya, ada orang kontrak 1 tahun, bayar 20 juta. Nah, yang kontrak meninggal, tadi saya sampaikan, maka tidak terputus tuh kontrak tersebut gara-gara yang akadnya meninggal, yang kontraknya meninggal. Masih ada hak keluarga kalau pengen nempatin tempat kontrakan tadi. Atau sebaliknya, yang meninggal pemilik rumah, digantilah sama anaknya. Anaknya main tagih aja, bayar dulu. Kagak bisa. Dulu saya udah bayar sama bapak kamu yang punya kontrakan ini. Jadi ujaroh atau ijaroh, sewaan itu tidak terputus, tidak batal hanya gara-gara yang akadnya meninggal, gitu ya. Salah satu sahabat Nabi ada yang ditugasin dakwah, yang mana kampung tersebut mayoritasnya Yahudi, Pak. Nah, sampailah kemudian kepada satu rumah yang ternyata kepala suku. Keluarganya bilang, mohon maaf Pak, bapak kami lagi sakit, kena gigitan ular, demam tinggi, kami nggak bisa nerima tamu dulu. Bapak yang lagi demam ini, karena denger ya ada tamu ya, dia suruh kemari dulu. Nah, kepala suku itu ngomong, kalau kamu bisa nyembuhin saya saya kasih duit berapa keping emas gitu ya, zaman dulu gede Pak. Akhirnya ini kalau bahasa orang Sunda jam jawokan, ya disuwuk, nah, jampi-jampi, ya dibacain Fatihah. Biiznillah, dengan izin Allah sembuh Pak. Nah, kemudian peristiwa ini diadukan kepada Nabi. Kata Nabi, ya udah, itu berarti hak kalian. Kan sahabat takut juga. Ini haram apa halal ini? Udah sahabat mah hati-hati, beda sama kita. Kita ngelakuin di hijau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya, wal musaqatu dan musakoh. Musakoh itu menyerahkan suatu kebun kepada orang lain untuk mengurus dan memeliharanya. Musakoh itu jaizatun, diperbolehkan. Untuk apa musakoh diperbolehkan? Yaitu alan nakhli, untuk korma, wal karmi, dan juga anggur. Walaha, dan padanya, pada musakoh itu syartoni, ada 2 persyaratan. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, yang pertama syaratnya yaitu ayyuqaddiroha, mengira-ngirakan dengan ketentuan musakoh tadi, pohon yang dimusakohkan dari kurma dan anggur, ya, bimuddatin, dengan masa atau dengan waktu, maklumatin, yang maklum, yang sama-sama diketahui atau yang telah ditentukan.
Jadi harus sama-sama menentukan kontraknya berapa. Ya. Wasani dan adapun yang kedua, yaitu ayu ayina, menentukan lil amili bagi si amil, orang yang bekerja, juz'an akan bagiannya, ya, bahasa kita upah, makluman yang juga telah ditentukan. Minas samaroti berupa buah-buahan. Jadi musakoh itu gampangnya menyerahkan suatu kebun, dalam hal ini kebun korma ya, kebun korma dan kebun anggur kepada orang lain untuk mengurus dan memeliharanya. Nanti ada waktunya berapa nih, misalnya sampai panen. Nah nanti sistemnya bisa bagi hasil. Nah ini namanya musakoh. Cuman musakoh ini ulama khilafiyah, berbeda pendapat. Kalau secara fikih jelas hanya untuk korma dan anggur. Jadi bukan untuk tanaman lain. Ya, hanya untuk korma dan anggur. Jadi kalau pohonnya korma, kalau pohonnya anggur, itu ulama sepakat. Ya, itu boleh. Nah, gimana dengan pohon yang lain? Yang bukan korma dan anggur, yang juga butuh penyiraman. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama yaitu bahwa musakoh ini diperbolehkan untuk seluruh jenis tanaman atau jenis buah-buahan. Tapi pendapat yang pertama ini lemah. Terus pendapat yang kedua, pohon atau buah-buahan yang bisa dimusakohkan yaitu pohon atau buah-buahan yang bukan sekali panen. Nah ini pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Jadi dalam hal ini ada tiga pendapat ya. Dalam masalah musakoh, ya bahasa kita nugasin orang untuk nyiram, memelihara dan sebagainya. Terus nanti bagi hasil dan seterusnya, itu ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama hanya mengkhususkan untuk pohon korma dan pohon anggur. Selain dua jenis tanaman tadi nggak diperbolehkan. Pendapat yang kedua dikiaskan oleh ulama. Kenapa kok Nabi memperbolehkannya korma dan anggur saja saat itu? Padahal buah-buahan banyak Pak, ada buah tin, ya macam-macam zaman saat itu ya. Diambil kiasnya, diambil persamaan hukumnya, di mana korma dan anggur itu merupakan salah satu buah yang bisa dizakati, ya kan? Yang bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, ulama mengkiaskan dari hukum tersebut. Oh, berarti bukan cuman anggur dan kurma doang dong, gitu. Kan sebab banyak juga pohon yang bisa dizakatin. Gitu. Nah, makanya ulama kemudian mengkiaskan secara mutlak. Ya berarti pohon apa aja yang bisa dizakatin itu bisa dimusakohkan. Ya bisa diberikan kepada orang lain untuk diserahkan, untuk dikelola, lalu kemudian bagi hasil. Nah, adapun pendapat yang ketiga, pengkiasannya lebih detail, lebih rinci, bahwa tidak semua tanaman, tidak semua pohon disamakan dengan pohon anggur dan pohon korma yang bisa berbuahnya 2 kali bahkan lebih. Ya, jadi bukan pohon yang hanya panen 1 kali. Ya, korma itu kan kalau udah dipanen besoknya masih bisa dipanen lagi Pak. Ya, anggur juga begitu. Sekarang dipetik nih, besok tumbuh lagi. Nah, pohon-pohon yang seperti korma dan anggur yang bukan cuma 1 kali panen bisa juga dimusakohkan. Nah, sekarang kalau kita berkaca nih dengan kebiasaan kita, adat kita, misalnya kayak orang kampung, ya di kampung ada sawah, ada padi, ya. Maka menurut pendapat yang ketiga kalau kita pakai, di mana padi itu kan cuma 1 kali panen. Nah, maka dia nggak bisa dimusakohkan, nggak bisa dipakai sistem bagi hasil. Nah, terus gimana? Ntar ada namanya mujaroah ya. Nanti pembahasan kedua. Jadi kalau
pohon-pohon yang dia itu tidak bisa lebih dari 1 kali panen, maka kita nggak bisa pakai sistem musakoh, di mana orang kita suruh megang, kita suruh piara, terus kemudian kita bagi hasil, nggak bisa, karena itu cuma 1 kali panen. Tapi kalau pohon yang lebih dari 1 kali panen, maka diperbolehkan. Jadi kalau pendapat yang lebih gampangnya ya pendapat kedua tadi itu ya. Nah kalau yang terlalu umum sendiri semua pohon dibolehin, saya pribadi ya kurang setuju. Karena berarti nanti pohon-pohon yang cuma sekali panen bisa dimusakohkan. Gitu. Sumal amalu, kemudian pekerjaan biha dengannya, maksudnya musakoh ini itu ala dorbaini terbagi 2. Pekerjaan dengan menyiramkan tanaman ya, ini terbagi 2 macam. Yang pertama amalun, suatu pekerjaan yaudu yang mana kembalinya apa naf'uhu, manfaatnya. Penyiraman itu bermanfaat ila samaroti, kepada buahnya. Fahuwa, maka yang demikian ini itu alal amili, menjadi beban pegawainya. Jadi kalau disiramin kok manfaatnya kepada buah, maka bebannya itu ada pada pegawai, pada pekerja. Tapi sebaliknya wa amalun yang kedua, ya, jenis yang kedua, di mana pekerjaan yaudu yang mana dia kembalinya nafuhu, manfaatnya ilal ardi, kepada tanah, fahuwa, maka adapun dia itu ala rabbil mali, kepada pemilik tanah. Jadi andai kata kok ada orang emang sengaja tanahnya mati, udah lama nggak ditanemin, kan banyak tuh orang kayak gitu ya. Akhirnya ya udah nugasin orang untuk ditanemin. Nah maka modalnya tadi, biayanya tadi harus oleh si pemilik tanah. Tapi kalau tanahnya ini memang tanah biasa ditanemin, ya, terus kemudian ada perjanjian, kamu mau nggak? Oh saya punya kebun nangka, durian, macam-macam tuh, udah ntar kita bagi hasil, yang penting ente nyiramin, ente yang bagian ngurusin miara. Nah maka yang seperti itu tanggungan daripada biaya modal untuk penyiramannya itu ada pada pegawainya, ada pada pekerja. Gitu. Ini yang bedain ya. Tapi kalau tanahnya emang mati nggak dikelola, terus ada orang pengen ngelola, ini kan banyak juga di kampung-kampung. Ada orang dapat warisan, tanahnya kosong, akhirnya nyuruh orang untuk ngelola, tapi pengen nih bagi hasil. Nah kan aneh, gimana mau berkah? Jadi kalau nyuruh orang ya berarti ada konsekuensi, dia dapat keuntungan karena tanah yang tadi mati jadi hidup. Jangan dia minta keuntungan juga, jangan. Justru kita yang ngasih duit, kita yang ngasih modal. Nanti kalau kita udah tumbuhin tuh tanaman, baru kita pakai bagi hasil karena sudah berjalan musakohnya tadi, gitu ya. Dan ini hukum nggak hanya untuk orang Islam. Jadi kalau udah sistem muamalah Pak, itu nggak ada kaitannya sama Islam sama kafir. Ya kalau udah bisnis nih, bisnis bareng ya, itu diperbolehkan. Kecuali halnya pekerjaannya, perkaranya haram. Nanti balik lagi ke hukum kemarin tuh jual beli. Kalau perkaranya yang dijual atau yang dibeli atau diperdagangkan atau yang ditransaksikan, yang dimuamalahkan kok haram, ya jangankan orang kafir, orang Islam juga kagak boleh. Tapi kalau sifatnya muamalah, hubungan dagang, transaksi, itu diperbolehkan kita bertransaksi dengan orang selain orang muslim. Makanya nggak usah khawatir. Seandainya gitu kayak Mas Gianto nih tukang ayam, langganannya Cina, kafir, ya sehingga apa orang hubungan dagang. Ya, misalnya Pak Topik itu punya relasi orang Islam, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting yang dilakukan adalah perkara yang halal. Yang nggak boleh itu kalau perkaranya, barangnya itu haram. Karena Nabi sendiri pernah bermuamalah, pernah bertransaksi dengan salah satu Yahudi ketika beliau memenangkan perang Khaybar. Ketika perang Khaybar menang, beliau mendapatkan satu bidang tanah, ya, ada kormanya, ada anggurnya. Nah, dari Madinah ke Khaybar itu jauh, Pak. Masa Nabi bolak-balik ke sana cuma ngurusin kebun. Nah, di situ ada seorang Yahudi, ditunjuklah sama Nabi, kamu mau nggak ngurusin kebun saya nih? Ya, mau. Itu ntar kita bagi hasil. Nggak masalah seperti itu.
Bahkan bisa jadi ntar yang kayak gitu jadi ladang dakwah, ya, bisa jadi ladang dakwah. Titik. Pasal selanjutnya. Wa kullu ma, dan adapun setiap perkara atau setiap sesuatu amkana yang memungkinkan al-intifa'u pemanfaatannya bihi dengannya ma'abako ainihi dengan tetapnya zatnya, maksudnya nggak berpindah, nggak hilang, ya zatnya tetap ada walaupun dimanfaatin, maka sah ya diperbolehkan ijaratuhu, ijarohnya itu boleh disewakan dengan syarat idza qudirat, ketika ditertentukan atau dinilai manfaatuhu, manfaatnya bi ahadil amroini, dengan salah satu dari dua perkara. Jadi segala sesuatu itu yang bisa dimanfaatin serta tetap zatnya itu boleh disewakan, ya. Tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Ya, salah satunya adalah dari dua hal. Yang pertama bimuddatin, yaitu dengan masa, dengan waktu. Jadi disewanya pakai waktu. Berapa lama nih? Au amalin, atau juga dari pekerjaannya. Nah, jadi pekerjaannya seperti apa? Nah, wa itlaquha, dan adapun memutlakannya, memutlakan pemanfaatan tadi, memutlakan penyewaan tadi, gampangnya gitu. Yang tadi pelaksanaannya takjilal ujroti, dengan mendahulukan sewaan, illa kecuali ayustarotu, dipersyaratkan atakjilu kemudian. Jadi memutlakkan sewaan itu berarti mendahulukan sewaan, kecuali disyaratkan kemudian. Saya beri contoh ginilah gampangnya. Ada orang nyewa rumah, nyewa kontrakan 1 bulan, bulanan gampangnya gitu ya. Nyewa 1 bulan, berapa bayaran? Bisa 1 juta, ya 1 juta. Udah lunas 1 juta. Baru 10 hari ditangkap polisi. Kriminal ternyata, bandar narkoba, ditangkap polisi. Berarti masih ada 20 hari lagi. Itu yang punya rumah mentang-mentang kosong kagak boleh disewain. Ini masih haknya si orang bandar tadi. Ya, jadi kalau ini saya bicara hukum loh, bukan bicara adat ya, bukan bicara fenomena. Ada orang ngontrak 1 tahun, misalnya 20 juta. Berapa 1 tahun? 20 juta. Baru 6 bulan keluarganya ada yang meninggal. Ya, akhirnya dia pulang kampung, nggak nempatin tempat itu lagi. Maka tempat tersebut nggak boleh disewain pada orang. Kenapa? Karena ini masih punya haknya si penyewa. Kalau mau balikin duitnya, supaya si punya kontrakan, si empunya rumah ini bisa kontrakin kepada orang lain. Ini sekali lagi secara hukum. Fenomenanya kan nggak begitu. Wah, masih ada 1/2 tahun. Kira-kira dikontrakin apa didiemin? Dikontrakin, duit, ya kan? Lagi mana hartanya mau berkah, ya kan? Sepele loh itu loh. Iya zolim, karena itu masih ada hak orang lain. Jadi kalau mau, ya balikin duitnya atau nggak usah dikontrakin. Nah, jadi dari penyewaan itu harus ada ketentuan waktu dan pekerjaannya. Secara hukum dasar maka mendahulukan sewaan, baru kemudian syaratnya hukum dasar. Wala tabtulu, maka tidak batal, ya tidak menjadi rusak. Apal ijaroh tadi, ya penyewaan gampangnya gitu ya. Bimauti ahadil muta'adiqaini, dengan kematian salah satu dari orang yang berakad. Nah, jadi andai kata ada orang meninggal antara yang berakad tadi, ya baik yang menyewa ataupun yang pemilik, ya yang disewa, dengan matinya salah satu dari keduanya, itu tidak membatalkan akad ujroh atau akad ijaroh, nggak membatalkan. Jadi andai kata, gampangnya tadi ya, ada orang kontrak 1 tahun, bayar 20 juta. Nah, yang kontrak meninggal, tadi saya sampaikan, maka tidak terputus tuh kontrak tersebut gara-gara yang akadnya meninggal, yang kontraknya meninggal. Masih ada hak keluarga kalau pengen nempatin tempat kontrakan tadi. Atau sebaliknya, yang meninggal pemilik rumah, digantilah sama anaknya. Anaknya main tagih aja, bayar dulu, kagak bisa. Dulu saya udah bayar sama bapak kamu yang punya kontrakan ini. Jadi ujaroh atau ijaroh, sewaan itu tidak terputus, tidak batal hanya gara-gara yang akadnya meninggal, gitu ya. Nah, tapi watabetulu bisa batal
ujaroh atau ijaroh tadi bitala fil aini, dengan rusaknya barang al mustajaroti yang diijarohkan atau yang disewakan, ya. Batalnya ujaroh atau ijaroh persewaan itu bisa terjadi dengan rusaknya barang yang disewakan atau diupahkan. Jadi pasalnya gitu ya, kita baru ngontrak rumah, baru bayar 20 juta, baru sebulan rumahnya rubuh. Rumahnya rubuh, hancur, atau gentengnya merosot, atau asbesnya jatuh, maka bisa dibatalkan. Kita bisa minta ganti rugi kepada pemilik untuk memberikan rumah yang baru yang bisa kita sewa, yang bisa kita kontrak. Ini sekali lagi secara hukum, ya, makanya ini penting nih. Barangkali ya kan kita sampai tahu nasib jadi orang kaya, ya, punya kontrakan, udah dibayar 2 bulan, 3 bulan. Kalau sekarang jarang yang sebulan ya, masih ada nggak? Masih ada ya, tapi jarang, banyak kan 3 bulan langsung gitu, 3 bulan, setahun gitu ya. Nah, seandainya kita punya rumah dikontrak sama orang, mau sebulan kayak, mau 2 bulan, mau setahun, terus andai kata ada kerusakan, itu tetap yang wajib ngebenerin adalah yang punya kontrakan gitu. Sebab rusaknya sewaan tadi, ujaro atau ijaro dalam hal ini rumah ya, itu dibebankan kepada orang yang punya tempat, yang punya kontrakan. Kalau seandainya si empunya rumah nih, si empunya kontrakan ini nggak mau ngeberesin, kalau seandainya rusak, ya rubuh kagak mau dibenerin, genteng merosot didiemin, kok yang ngebanda malah orang yang ngontrak. Maka yang punya rumah ini, yang punya kontrakan zolim, padahal itu haknya si nyewa yang ngontrak itu. WC mampet juga. Nah, WC mampet didiemin. Nah, itu kan bagian fasilitas buat orang yang ngontrak. Jadi andai kata WC-nya mampet, ya yang punya kontrakan juga harus benerin, tanggung jawab. Kecuali kalau seandainya ada perjanjian. Ya bang, mas, misalnya ini sampean rawat rumah, tapi ntar kalau rusak udah tinggal totalan aja, berapa habisnya ntar kita potong bayar kontrakannya. Nah itu lain lagi. Udah nggak apa-apa, betulin bang, mas, ntar totalan habis misalnya 300.000, kita ngontrak 1 juta. Bu, pak, nih saya habis 300.000, ya udah potong 700 ya bulan ini, gue bayar 700. Nah itu nggak apa-apa, halal tuh. Tapi kalau semuanya dibebankan kepada pengontrak, kepada orang yang menyewa, maka ada kezoliman di situ. Kenapa? Karena pada dasarnya secara hukum, apabila terjadi kerusakan, itu ada pada pemiliknya, kepada orang yang punya rumah atau kontrakan. Sampai hal kecil rusak. Sampai hal kecil sekalipun. Ya, kecuali itu karena kecerobohan. Nah di bawahnya ini ada nih, wala domana, dan tidak ada resiko. Doman itu resiko, tanggung jawab, beban alal ajiri, kepada penyewa. Ya, ini kitab nih buat saya ngomong, nggak ada beban, nggak ada resiko buat penyewa, ilah kecuali biudwanin, karena kesembronoannya, kecuali karena kecerobohannya. Kalau karena kecerobohannya, maka si penyewa, ya si pengontrak dalam hal ini kalau rumah, dia wajib mengganti. Ya misal gitu ya, udah tahu rumahnya pendek, beli lemari 5 meter yang tingginya, lah hancur, mau dimasukin aja udah susah. Lah itu mah tanggung jawab si penyewa, si pengontrak. Tapi kalau memang itu rusaknya atau cacatnya rumah tersebut bukan disebabkan oleh kita, maka itu kembalinya kepada si pemilik gitu. Makanya memang yang paling gampang ya, yang paling damai tadi tuh, ya udah serahin aja kepada si orang yang mengontrak. Nanti seandainya rusak, mas, bang, udah ngomong aja, nanti tinggal kita totalan. Cuman yang ngontrak, yang nyewa juga tahu diri, jangan nambah-nambahin. Ya kan susah juga kalau ngelangin kayak gini ya. Ntar rusaknya cuma 200.000, ngomongnya gopek. 200.000 habisnya, ngomongnya gopek, susah juga. Tapi kan hukum tetap hukum ya, hukum tetap hukum. Hukum itu nggak boleh kalah dengan kondisi sosial. Ingat loh, hukum itu nggak boleh kalah dengan kondisi sosial. Kondisi sosial seperti itu ya memang faktanya begitu. Makanya tadi diakalin tuh, boleh dengan catatan kalau seandainya kita ngasih sewa ke orang, terus orangnya putus di tengah jalan, kagak boleh disewain lagi, karena tempat itu masih haknya orang yang nyewa pertama, gitu kan. Dan kan dalam hal ini sebetulnya yang nakal ada dua, orang yang punya rumah kadang-kadang, kadang-kadang juga orang yang ngontrak. Iya, sama-sama. Iya, yang repot kan Ustadz terangin ya. Kalau yang nguntungin
penyewa senang, wah iya bener yang kayak gitu tuh. Oh, kalau nguntungin yang punya rumah yang teriak, wah bener juga gitu. Jadi tetap Islam itu tengah-tengah dan nggak boleh hukum itu kalah sama adat ya. Jadi seandainya gitu ya, ada orang kontrak rumahnya rusak gitu ya, terus dikasih tahu, Pak ini saya rusak begini, wah dari zaman bapak saya orang kontrak di sini betulin sendiri, tetap bayar utuh sama saya. Nggak boleh bahasa kayak gitu, itu orang batu namanya. Ya, jelasin aja nggak apa-apa. Kewajiban kita kok nyampein. Kalau secara kewajiban hukum, Pak, ini saya ngontrak di sini punya hak untuk menikmati fasilitas yang ada di dalam rumah, termasuk masalah gentengnya nggak bocor, asbesnya nggak merosot, termasuk masalah selokan got dan sebagainya. Itu kan termasuk fasilitas rumah, Pak. Nah ini udah saya benerin nih, rusak nih, ya boleh nggak saya minta korting? Itu hak kita loh. Ya, saya habis nih 300.000, saya minta korting deh bulan ini, jangan 1 juta ya, kurangin deh jadi 700, kortingan saya benerin nih 300.000. Kalau yang punya bijak, nggak kemaruk duit, insya Allah dikasih, ngertiin kok. Apalagi kalau ngaji, ya kan, kalau ngaji insya Allah ngerti. Tapi banyak yang ngerti. Nah yang repot kan yang nggak ngerti, yang nggak tahu hukum, terus dimakan itu zolim loh, hati-hati nih, ini bahaya gitu nih ya. Ketika dia makan tuh duitnya orang secara zolim, karena dia tidak memberikan fasilitas yang pas untuk penyewa rumah, untuk pengontrak rumah, maka asupan demi asupan makanan yang dia makan itu jadi haram, Pak. Apalagi dikasih makan ke anak. Kalau dia punya cucu dikasih makan ke cucu, maka anak cucunya termasuk dia, termasuk istrinya kalau dia punya istri atau suaminya, makan barang haram. Iya, sekeluarga berarti makan barang haram. Padahal 300.000 dibandingin kontrakan yang lain yang jutaan, ya itu kan tetap lebih banyak sisaan yang jutaan itu. Ikhlasin aja bang 300.000 doang ya kan, udah nggak apa-apa, korting 700, harusnya begitu. Cuman orang kebanyakan yang pelit itu, yang gelap mata itu ya rata-rata kagak ngaji, kan rata-rata begitu. Kalau orang yang ngaji mah gak bakal gelap mata, bang 300.000 ya kasih aja ya. Tapi kalau yang gelap mata, ya biasanya nggak ngaji, dia nggak tahu hukum. Nah wajib maka kita nyampein. Dia tentunya dengan pelan-pelan, nggak usah mencak-mencak, mentang-mentang habis ngaji kayak gini, wah, langsung bawa kitabnya, wah, Pak nih, kitab takrib, wah, saya malam habis belajar nih, kemarin saya betulin got, wah, minta hak lah, jangan juga, pelan-pelan. Kasih tahu, karena kita juga secara nggak langsung menyelamatkan dia dari kezoliman. Secara nggak langsung kita menyelamatkan dia dari perkara haram. Insya Allah kita dapat pahala, Pak. Insya Allah dapat pahala. Makanya pelan-pelan ngomongnya. Ya ini sih diterima syukur nggak, udah gitu ya. Betul ngomong. Yang punya rumah gitu. Ini sih ibu mau nerima syukur, bapak mau nerima syukur, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting saya udah nyampein. Ini secara hukumnya seperti itu. Karena bapak yang punya tempat, bapak memiliki kewajiban memberikan fasilitas yang pantas buat saya sebagai pengontrak yang mana saya sudah bayar. Nah sementara ini ada hal yang perlu saya betulin, ada alat-alat yang rusak yang saya harus benerin. Boleh dong saya minta dispensasinya, minta keringanannya. Tapi kalau nggak ngasih pun nggak apa-apa, saya ikhlas kok untuk bayarin, mudah-mudahan jadi ganjaran pahala saya. Jadi kita nyampein dulu. Orang yang bekerja yang kita suruh-suruh segala macam itu kan punya hak. Kan gampangnya gini deh, ada orang nyewa, terus tempat yang dia sewa, yang dia kontrak rusak. Ini seandainya si Fulan nggak nyewa di situ, nggak kontrak di situ, kan yang punya rumah pasti tetap nyuruh orang ya, tetap nyuruh orang untuk ngebenerin. Kan dia bayar juga, Pak. Iya dong. Seandainya yang punya rumah tahu nih, wah itu kontrakan saya bocor nih gentengnya, dia nyuruh orang, tetap aja kan orang yang ngebetulin itu dibayar sama yang punya rumah. Lah ini bedanya, ini yang tadi mah rumahnya kosong, lah ini sekarang rumahnya diisi, maka sebetulnya kan bayar juga dong. Lo sama-sama nyuruh orang, walaupun yang ngebenerin itu si pengontrak, tapi kan hakikatnya adalah dia menyuruh orang untuk membetulkan. Namanya menyuruh orang untuk ngebenerin ya harus dibayar, harus diupain. Bahkan Nabi nyuruh, tanda kutip ya, jangan sampai dia baru bayar upahnya setelah keringatnya kering. Jangan sampai kita baru bayar orang sementara keringatnya sudah kering. Waktu pas bahas masalah jual beli yang awal tuh Pak ya, kalau Bapak masih ingat, dulu saya nyampein umumnya orang biasanya udah kelar baru bayar, atau udah makan baru bayar. Sebetulnya hukum Islam itu yang pas itu ya pas bayar itu, pas udah jadi bayar.
Tapi kalau udah dimakan baru bayar kayak model warteg gitu ya, ya sebetulnya kurang bagus walaupun sah. Ya tetap sah jual belinya. Bapak makan di warteg, makan di Padang segala macam, makan di bebek, makan dulu baru bayar, sah. Nggak ada masalah secara hukum. Tapi nggak afdol. Yang afdol itu ketika sudah kita terima maka langsung kita bayar. Gitu. Ya hal-hal yang kecil kan maksudnya bisa dilakuin. Mungkin kalau hal yang besar maksud saya, hal-hal yang kecil lah, misalnya kayak beli nasi goreng, beli ketoprak, kan bisa langsung bayar. Bayar aja di depan sambil si orang ngulek, Pak nih Mbak bayar dulu. Dibiasain seperti itu. Nah kalau udah biasa kayak gitu insya Allah gampang. Nah itu juga pengaruh kepada keberkahan. Lagi-lagi pengaruh kepada keberkahan yang kita makan. Makanan yang kita makan insya Allah berkah. Minuman yang kita minum insya Allah berkah. Titik ya. Faslun. Wal ju'alatu, adapun ju'alah. Ju'alah itu memberikan persenan. Ya, bahasa kita tuh bikin sayembara untuk ngasih orang persenan, ngasih duit. Itu jaizatun, diperbolehkan. Wahwa adapun dia itu ayastarito, mempersyaratkan fi raddi dolatihi, dalam mengembalikan barang yang hilang ya. Dalam mengembalikan barang yang hilang, iwadon sebagai pengganti. Maksudnya dikasih persenan gampangnya itu. Makluman yang tertentu. Nah, fa'idha rodaha, maka jika ada orang yang mengembalikan sesuatu yang hilang tadi, maka istahaqo, dia boleh atau berhak menerima dalikal iwado, akan iwad tadi, pengganti tadi, persenan tadi, al masyruto, yang dijanjikan. Ya, gampangnya Bapak kehilangan dompet, ya, terus Bapak bikin pengumuman pakai kertas gitu ya. Misalnya kita ngerasa, oh hilangnya di jalan anu nih, ya udah bikin aja tulis. Barang siapa yang menemukan dompet, ya ciri-cirinya misalnya warnanya coklat, KTP-nya atas nama saya siapa misalnya gitu ya, Fulan bin Fulan misalnya gitu ya. Nah bagi yang menemukan harap mengembalikannya, hubungi misalnya berapa gitu ya, atau datang langsung kepada Bapak A gitu. Kepada saya alamatnya ini nih, diberikan, nah dikasih persenan tuh, akan diberikan uang sebesar 200.000. Nah itu boleh. Nah ini sekali lagi, ini berlaku juga baik kepada orang kafir maupun orang muslim ya. Dulu sahabat pernah juga, bahkan ini bukan masalah barang hilang ya. Jadi waktu itu salah satu sahabat Nabi ada yang ditugasin dakwah ke suatu kampung, yang mana kampung tersebut mayoritasnya Yahudi Pak ya, mayoritasnya Yahudi. Nah sampailah kemudian ketika beliau berdakwah kepada satu rumah yang ternyata kepala suku. Oh zaman dulu kan masih ada kepala suku ya, kepala sukunya kalau bahasa kita mah tokoh. Nah ketika dia mau dakwah ke kepala suku tadi, keluarganya bilang, mohon maaf Pak, bapak kami lagi sakit, bapak saya lagi sakit kena gigitan ular ya, kena gigitan ular, demam tinggi, ini belum sembuh-sembuh, udah 3 hari ini panas meriang dia, belum sembuh-sembuh, mohon kami nggak bisa nerima tamu dulu. Nah ini orang kemudian beranjak keluar. Nah si bapak yang lagi demam ini karena denger ya ada tamu ya, dia nanya siapa itu sahabat-sahabatnya Muhammad. Ngapain mereka? Mereka pengen berdakwah kemari, mengajak kita. Ya suruh kemari dulu. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi balik lagi tuh ke dalam, ngejengukin si kepala suku yang sedang sakit. Nah kepala suku itu ngomong, kalau kamu bisa nyembuhin saya saya kasih duit berapa keping emas gitu ya. Zaman dulu gede Pak, kepala suku kan duitnya banyak. Nah akhirnya ini kalau bahasa orang Sunda jam jawokan ya, dikasih mantra, kalau bahasa orang apa kita tuh disuwuk, jampi-jampi ya, dibacain Fatihah. Bismillah, dengan izin Allah sembuh Pak, sembuh tuh kepala suku itu ya. Si orang itu kemudian diberikan persenan ya, bahasa kita kasih beberapa keping emas, kemudian si kepala sukunya masuk Islam. Nah kemudian peristiwa ini diadukan kepada Nabi. Ini kan sahabat takut juga, ini haram atau halal ini. Udah sahabat mah hati-hati, beda sama kita. Oh, kita ngelakuin di hijau aja. Bodoh-bodoh halal juga gak mikir ya kan. Tanya Mbak Harajar pura-pura nggak ada. Nah akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasul, ini saya peristiwa gini. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya udah, itu berarti hak kalian.
persenan atau jualah itu nggak pengaruh. Mau kafir kek, mau muslim kek nggak pengaruh, karena itu hukum muamalah. Balik lagi pada rumusnya tadi, selama bukan perkara yang haram, ya, selama materinya atau yang dimuamalahkan bukan perkara yang haram, maka itu diperbolehkan. Lah kan nolong orang berarti halal, Pak. Ibarat dokter lah gampangnya gitu. Dokter kita berobat sama orang kafir ya kagak masalah. Emang dilarang kagak masalah, karena itu bagian muamalah. Ya, jadi nggak ada masalah, udah silakan kamu terima. Nah, kemudian bahasa kita tuh orangnya kemudian ngasih beberapa keping emas kepada Nabi. Jadi gampangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah sewa, masalah jualah, persenan segala macam itu nggak ada hubungannya sama kafir dan muslim. Kalau yang ditransaksikan perkara yang halal, tetap hukumnya boleh sah. Lahir ya. Maslun. Wa idza dafa'a, bila seseorang menyerahkan ya ila rajulin kepada seseorang ardon akan suatu tanah liyazro'aha untuk menanaminya. Nah, ini baru nanti nih yang masuk tadi ya, namanya muzaro'ah. Lalu kemudian wasyaroto, mensyaratkan dan mensyaratkan lahu kepadanya juz'an akan suatu bagian atau upah bahasa kita, makluman yang maklum, yang sama diketahui atau yang tertentu, min roiha dari keuntungannya. Lam yajuz, nah ini hukum asal, maka tidak boleh. Wa in akrohu, dan jika dia mempekerjakan orang lain maksudnya ya, iyaha untuk menanaminya, bidahabin dengan upah emas, au fiddatin atau dengan upah perak, au syarto atau dengan persyaratan, lahu baginya to'aman mendapatkan makanan, makluman yang tertentu, fi zimmatihi dalam jaminannya, maka kalau yang kayak gitu jaza maka boleh. Jadi muzaroah atau bahasa kita menyerahkan tanah untuk dikelola ya. Nah, untuk ditanamin. Nah, ini lebih umum nih dari yang tadi. Ya, kalau yang tadi sifatnya sempit ya, khusus. Nah, ini tanah secara umum kepada orang lain untuk ditanami. Maka mensyaratkan kepadanya dengan bagian tertentu. Nanti baginya 50-50 ya. Nah, hukumnya haram. Kagak boleh. Ya. Nah, kalau yang dipekerjakan tadi diupahin bukan selain tadi, tapi diupahinnya dengan emas atau diupahin dengan perak atau dengan menjanjikan makanan, ntar kalau kamu udah selesai panen kamu saya kasih beras, maka itu hukumnya boleh. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi, ini untuk khusus muzaroah ya, dihukuminya boleh kalau menurut Imam An-Nawawi yang mengutip dari Imam Al-Mawardi. Tapi kalau bicara mayoritas ulama, nggak boleh bagi orang yang memiliki tanah, nggak boleh bagi dia langsung menentukan upahnya, nggak boleh. Karena dalam hal ini yang punya hak adalah orang yang bekerja. Jadi nggak boleh nih, andai kata ada orang, kamu garap tanah saya ya, bagi dua, bagi hasil, nggak boleh sebetulnya. Yang boleh itu adalah yang pengen kerja, yang mengajukan. Jadi ada orang kerja ngajuin kepada kita, Pak tanahnya nganggur ya, saya garap ya Pak, ya boleh deh. Dia nawarin ya, dia ngomong nanti keuntungannya ya 50-50 ya Pak, ya udah jadi deal, itu boleh. Tapi kalau kita yang ngomong, nah itu jadi riba, karena berarti kita memanfaatkan keuntungan dari orang lain. Beda halnya kalau jasa tersebut upahnya adalah makanan. Ya udah garap deh, ntar ente saya kasih beras tuh 2 karung misalnya gitu. Nah itu malah boleh. Atau kalau zaman Nabi pakai emas, pakai perak, zaman sekarang pakai duit. Ya udah garap deh, ntar saya gaji seharinya misalnya 50.000 atau seharinya 100.000, ntar tinggal kali aja berapa. Jadi nggak ngambil keuntungan dari tanah yang digarap tadi. Nah ini lagi-lagi emang kadang-kadang hukum adat kita suka bertentangan. Ya, proses yang sekarang terjadi kan banyak orang kayak gitu, main garap aja terus sistem bagi hasil, padahal ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi ya mohon maaf ya, beda pertanian sekarang sama pertanian zaman dulu. Pertanian zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu nurut-nurut, ilmunya pinter ada ya dari ulama-ulama zaman dulu, makanya berkah. Bayangin Pak, Indonesia dulu zaman perang loh, tapi bisa dibilang rakyatnya tetap sejahtera. Ya, zaman dulu, zaman perang ya, kita nggak pernah tuh dengar baca buku sejarah. Ya kalau yang sekolah-sekolah nih, nggak pernah tuh kita baca buku sejarah di zaman peperangan satu kampung menderita kelaparan semua. Nggak ada Pak. Coba pernah nggak?
Karena apa? Karena berkah, usaha taninya berkah. Jadi walaupun diambilin company, walaupun diambilin cukong, ya, tapi mereka bekerjanya dengan benar, halal. Kalau memang ada hak-haknya pegawai diberikan. Kalau memang ada hak zakat ditunaikan dulu zakatnya. Itu hebatnya orang zaman dulu. Makanya walaupun sedikit berkah. Nah zaman sekarang enggak. Pangan tikus. Nah sekarang pangan tikus sama orang macam-macam. Kenapa? Karena kagak berkah. Udah banyak nabrak-nabrak syariat, gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.